Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat bahasa. Kembali lagi kita berjumpa dalam acara Bisato, Bincang Bersama Tokoh. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Nanti kita akan berkenalan sama-sama ya. Tamu kita betul-betul istimewa karena berasal dari luar negara kita. Tetapi nanti kita akan mengetahui lebih jauh siapa dia, aktivitasnya apa, dan tentu saja akan berbicara dengan topik kita hari ini terkait pengalaman belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia di Nusa Tenggara Barat. Baik sahabat bahasa, kita akan memulai bincang kita bersama tamu kita hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Edi, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir di sini. Ya. Boleh memperkenalkan diri? Nama lengkapnya? Nama saya? Ya. Nama saya Edward Jackson. Saya dari Australia. Oke. Sekarang Edi kelas berapa? Kelas saya di sekolah kelas 5. Kelas 5. Wah, berarti umurnya sekitar 8 tahun. 9 tahun. 9 tahun. 9 di tahun. Lombok. Iya. Umur Jackson berapa sekarang? Umur saya? Ya. Umur saya 10 tahun. Oh, 10 tahun. Sama seperti anak saya 10 tahun. Anak saya 10 tahun juga. Ya, apa namanya dia? Namanya Zain. Zain. Zain ya. Dia suka suka berbicara bahasa Inggris juga. Dia belajar bahasa Inggris. Oke, Jackson. Sudah berapa lama tinggal di Lombok? Di Lombok di 3-4 tahun. 4 tahun. Wah. Ya. Bersama keluarga ya? Ya. Oh, oke. Di Australia dari daerah mana, Jackson? Saya dari Australia. Di Australia saya dari Sydney. Oh, Sydney. Dan Melbourne. Melbourne. Ya. Oke. Di sini tinggal bersama orang tua ya? Ya. Oke. Tinggalnya di Kuta. Ya. Oke. Edi, bagaimana perasaan atau pendapat Edi tentang Lombok? Lombok, Ya. ya. Suka? Suka. Kenapa? Saya suka Lombok karena saya suka tradisinya. Tradisi. Wah, Ya. apa itu tradisi apa misalnya? Yang saya suka tidak tahu di bahasa. Oke, boleh pakai bahasa Inggris. Like dance Oh, oke, dance dan ya. music. Tari dan musik ya. Ya. Oke, memang di Lombok banyak tradisi ya. Kalau makanan Lombok suka tidak? Suka. Oke, wah apa itu? Martabak. Ya, Oh, suka. suka martabak. Apa lagi? Nasi goreng, nasi mie goreng. Wah. Ya. Jadi berarti aman ya. Ya. Jadi bisa makan apa saja di sini ya. Ya, Tapi bisa pedas. bisa. Wah, luar biasa. Jarang ada orang asing apalagi anak-anak bisa makan pedas. Ya, Suka ya? suka. Wah, luar biasa. Nah, ini Edi, kami sangat senang Edi datang ke Balai Bahasa. Dan kalau tidak salah Edi kemarin ikut lomba juga ya? Ya, Ikut lomba apa? Coba ceritakan ke teman-teman. Lomba apa? teman-teman saya. Ya, ceritakan ke teman-teman di rumah. Ikut lomba apa? Lomba apa? Ah, Di rumah saya? Kemarin ikut competition di sini, itu kompetisi apa? Kompetisi apa? Kami ada kompetisi yang poem. Poem ya, Ya. puisi ya. Ya, Dapat juara ya? ya, Luar biasa. Senang Edi ikut membaca Ya. poem, senang. Ya. Ya. Apakah tahun depan mau ikut lagi? ya, Oke. Karena kami tiap tahun mengadakan kompetisi yang sama. ya, Ada membaca puisi atau poem tadi, ya. kemudian bercerita, storytelling, menyanyi, dan juga berpidato. Mungkin nanti tahun depan Edi bisa memilih atau mengikuti beberapa lomba ya. Lomba itu competition ya. Ya. Wah, luar biasa Edi. Nah, Edi, kalau bahasa Indonesia, Edi belajar dari siapa? Dari siapa? Ah, ah. Saya aplikasi Oh, yang Duolingo. Oke, Duolingo. Kalau Dan ayah saya. ayah juga bisa bahasa Indonesia? Semuanya. Ya. Wah, luar biasa. Kalau di sekolah bicara bahasa apa? Sedikit Inggris, sedikit bahasa Indonesia. Wah, oke, bagus kan. Nah, apakah Edi ingin belajar lebih banyak lagi tentang bahasa Indonesia? Karena ayah saya mau saya berbicara semua. Oke.
Jadi ayah sangat support ya, Ya. untuk belajar bahasa Indonesia. Wah, ini Edi sekarang sekolahnya di apa namanya sekolahnya? MIS Intercultural School. Oke, MIS. Apa MIS tuh? Mandalika? Mandalika Intercultural School. Oke, Intercultural School. Wah, ini menarik sekali ya, sahabat bahasa. Eh, ini mungkin saya panggil anak kita ya, karena kecil. Adik kita atau anak kita, Eddie Jackson ini belajar melalui Duolingo. Nah, sekarang kita bisa belajar dari apa saja ya, aplikasi, melalui sekolah atau guru, dan juga orang tua katanya. Nah, ini bisa ditiru untuk adik-adik yang ada di luar sana. Mungkin yang ingin belajar bahasa asing bisa memakai aplikasi Duolingo, bisa juga berinteraksi dengan teman-teman. Oke, Edi. Kalau di keluarga, Edi bicara bahasa apa? English. Inggris ya? Ya. Oh, Inggris Australia ya? Ya. Ya. Tetapi kalau kalau main-main dengan teman, Teman Inggris. Inggris juga? Ya. Ada temannya orang Indonesia? Ada. Ada. Bicara bahasa apa? English dan bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia, ya. Oke. Kalau di Lombok ini, Edi pernah pergi kemana saja? Kuta saja. Kuta saja? Ya. Selang Belana juga. Selang Belana? Belum pernah pergi ke Gili Trawangan? Keluarga saya tidak suka gali Oh, Terangan. oke, bagus ya. Wah, memang lebih baik kita di tempat yang apa, lebih tenang ya. Kalau di Gili Trawangan memang agak ramai. Ya. Ya, lebih. Tapi keluarga suka gili yang asahan Oh, dan oke. gede. Gili Gede ya. Ya. Memang di sana lebih sepi ya. Ya. Ya, betul. Kalau ke Sembalun pernah? Belum. 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 Karena kan ada gunung. Gunung yang besar. Ya, Edi tahu nama gunung yang besar? Rinjani. Ya, betul sekali, Rinjani. Itu juga bisa Edi mengajak keluarga pergi ke Gunung Rinjani. Tempatnya indah sekali dan sedikit lebih dingin lah. Dingin? Ya, Hmm. ya, lebih sejuk. Ya, mungkin Tinggi sekali. enggak, tidak terlalu dingin. Sejuk saja, mungkin sekitar 20-an derajat Celcius ya. Mungkin akan dingin di musim-musim bulan April, Mei, mungkin itu yang kalau di Australia ada monsun ya. Nah, Ya, di sini ya, dingin ya. sekali. Dingin ya. Ya, dingin sekali. Oke, Edi. Tadi Edi bercerita bahwa belajar bahasa. Kalau di sekolah itu belajar bahasa Indonesia juga? Ya. Oke. Gurunya siapa? Boleh tahu? Ya, saya tahu. Siapa? Guru saya adalah Shirley, Miss Shirley. Oh, Miss Sally ya, ikut sini ya. Mr. Lingga. Oke, enggak, Pak Lingga ya. Ya. And ada banyak guru. Guru ya, Ya. oke. Ya, jadi kami senang sekali ada Miss Sally ya. Nanti bisa kerjasama dengan kita juga, Mbak Sally, untuk apa namanya? Kita punya banyak program-program yang bisa membantu adik-adik untuk lebih banyak berinteraksi dengan bahasa Indonesia. Kami memiliki beberapa buku bacaan dui bahasa sebenarnya, tapi bisa dimanfaatkan oleh teman-teman Edi. Ini buku bacaan ini hasil sayembara, jadi yang sesuai dengan level membaca. Nanti bisa kita apa namanya mengenalkan di sana. Jadi teman-teman di MIS bisa memanfaatkan buku itu. Nanti kita Oke, luar biasa ya. Senang sekali lagi saya dan teman-teman di Balai Bahasa ini senang sekali Edi mau datang ke sini. Ya. Ya, minggu lalu sebenarnya Edi sakit ya minggu lalu. Ya. Kurang sehat ya, tetapi sekarang alhamdulillah sudah sehat ya. Ya. Kalau liburnya kapan Edi di sekolah? Sekolah. Ya. Yang apa? Libur, holidays ya. Ada banyak libur. Ada banyak libur. Kalau setiap minggu ada libur? Ada. Ada ya. Ya. Aktivitas Edi di sekolah apa saja biasanya? Kami ada yang namanya CCA. Oke, apa itu? Yang activity. Oke, Kami ada yang banyak activity yang gaming club, gaming bermain club, game, ya, sepak bola, sepak bola, basketball, basketball, semuanya. semua. Oke, Edi suka main game apa? Game saya suka sepak bola, Sepak bola. basketball, dan kami ada banyak game.
Oh, oke. Ya. Tapi paling suka basketball dan sepak bola ya. Nah, ada eh, ah, kegiatan atau aktiviti seperti dance, Enggak, tidak ada ya? tidak ada. Oke. Atau kalau kalau tidak salah di MIS ada setiap tahun, saya lupa namanya, yang gathering itu, ya Intercultural Day ya. Ya, Ya, Intercultural Day. Kami sering ikut. Balai Bahasa selalu diajak untuk bekerja sama. Mungkin dibuatkan stand gitu untuk ini ya. Dan kami senang sekali itu kegiatan karena banyak dari berbagai negara ya. ya. Kalau teman-teman Edi yang Edi tahu dari negara mana aja? Tahu. Dari mana aja? England, England ya, Indonesia, Indonesia, Spain, Spain, France, Prancis. ada Ya. kayak semuanya. Oh, ada ya. Dari Afrika ada. Ada. Oh, dari Jepang, Ada. Asia ada juga. Wah, sangat sangat banyak ya, Ya. teman-teman. Dan itu bagus sekali. Jadi Edi tahu banyak budaya ya, budaya Prancis misalnya, atau makanan Prancis atau apa makanan dari Jepang, Ya. makanan ya. Saya suka makanan dari Jepang. Suka? Ya. Apa itu sukanya? Ramen, Ramen, sushi. sushi ya. Ya. Wah, sama saya suka. Tapi mungkin sushi kurang begitu suka sedikit karena ikannya masih mentah itu. Ya, kalau Edi suka ya. Suka. Kalau di makanan Indonesia yang lain apa yang Edi tahu? Saya Selain tahu banyak. apa itu? Gado-gado, Gado-gado, Ya. terus martabak, martabak, ya. Mie goreng, mie goreng, nasi nasi goreng, goreng, sate, sate, ya. ya. Tidak ada, tidak tahu. Waduh, udah banyak itu. Wah, luar biasa. Edi sering jalan-jalan ya dengan keluarga. Ya, kami tinggal di Bochan Road di Kuta, Hmm. di Kokobela. Kokebela. Ya. Setiap minggu sering keluar jalan-jalan? Enggak. Enggak ya, Ya. hanya di Kuta saja ya. Ya. Di Kuta orang tua bekerja di sana juga ya? Ya, Ya, oke. Kalau di daerah Kuta ada bahasa Sasak ya. Edi Sasak, tahu ya, bahasa ya. Sasak? enggak. Nggak tahu ya, tetapi kalau orang Sasak berbicara, Edi paham? Ya, Tidak paham ya. Ya, Ya, di Lombok ini ada banyak bahasa daerah juga ya, Edi ya. ya. Termasuk itu tadi bahasa Sasak gitu. Bahasa Sasak mungkin perlu sesekali Edi mempelajari ya, biar tahu nanti kalau orang Sasak bicara apa. Ya, Saya tahu kalau di Kuta itu kadang-kadang yang anak-anak kecil tuh suka bicara bahasa Sasak ya. ya, ya. Di pasar atau di pantai itu. Ya, ya. Ya dia suka baca bahasa Sasak ya. Ya. Mengapa ada bahasa yang kedua? Ya, kalau di Indonesia itu pertanyaan bagus sekali, Edi. Ya, Di Indonesia itu kita memiliki bahasa ibu, mother tongue, yaitu bahasa daerah. Saya misalnya bahasa ibu saya atau mother tongue saya adalah bahasa Sasak. Lalu karena kami tinggal di Indonesia, kami itu memiliki berbeda-beda bahasa ibu. Misalnya ada yang bahasa Jawa, ada bahasa Bojo, ada banyak sekali bahasa ibu. Sehingga kami tidak bisa saling memahami ya, tidak bisa mengerti. Jadi di Indonesia kami harus menggunakan satu bahasa yang dimengerti oleh semua orang, yaitu bahasa Indonesia. ya. Ya. Bahasa Indonesia sama-sama yang di bahasa Melayu? Ya, bahasa Indonesia mirip dengan bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu itu sebenarnya komposisi bahasa Indonesia itu sebagian besar dari bahasa Melayu. Tetapi ada beberapa kosakata serapan, vocabulary serapan dari Inggris, dari Belanda banyak, Ya, dari bahasa daerah. Ya. Jadi digabung menjadi bahasa Indonesia. Nah, oleh sebab itu menguasai bahasa Indonesia itu sangat penting, Edi. Sangat bagus. Edi bisa bahasa Indonesia itu bagus sekali. ya. Karena bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa dengan penutur atau speaker terbanyak Ya, di Asia. ya. Ya, jadi Edi salah satunya. Ya, ya. Ya, itu bagus sekali Edi bisa bahasa Indonesia. Edi tahu berapa jumlah bahasa daerah di Indonesia? Tahu tidak? Enggak. Tidak. Saya kasih tahu ya.
ada 819 Orang? bahasa daerah. Really? Ya, Besar sekali ya? iya, besar sekali dari Aceh sampai Papua, terus 800 bahasa daerah. Di NTB ini, Ya, Edi tahu ada 3 bahasa daerah utama, Sasak, ya, Samawa, Bojo. Nah, Sasak itu yang ada di Lombok, ya. yang Samawa itu yang kalau kita pergi ke Sumbawa, itu di sana bahasa Samawa namanya. Terus agak ke timur itu namanya bahasa Bojo. Ya. So di semuanya Indonesia ada bahasa yang banyak ya? Iya, betul. Semua beda-beda. Kalau Edi nanti pergi ke Jawa, di sana mereka pakai bahasa Jawa. Jawa? Iya, Sama Indonesia? ya orang Indonesia. Nggak, sama bahasa. Bahasa daerah, bahasa daerah. Tetapi kalau bicara bahasa Indonesia mereka akan paham. Makanya Edi bisa bicara bahasa Indonesia itu bagus sekali. Ya. Edi pergi ke Jawa, ke Bali, ke Sumatera, kemana saja di Indonesia bicara bahasa Indonesia orang paham. Ya. Ya, jadi itu bahasa Indonesia itu bagus sekali bahasa Indonesia. Bahkan di Australia, jadi Makan? di Australia tahu kan? Tahu. Di Australia banyak juga orang bisa bahasa Indonesia di Bisa, Australia. Iya, ada banyak. banyak ya. Ya. Karena mereka sering ke Indonesia dan ada yang sekolah juga di Indonesia yang orang-orang Australia. Oke. Kalau saudara Edi ada yang bisa bahasa Indonesia? Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit Ya. ya. Bapak ya bisa sekali Bisa. ya. Kalau ibu Enggak. nggak bisa. Dia mau tapi dia tidak bisa. Tidak bisa. Ya, memang perlu belajar ya, perlu sering-sering belajar. Ya. Oke, Edi sangat luar biasa yang menginspirasi sekali. Kami sangat bangga Edi sekecil ini umur 10 tahun sudah menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan tentu saja ini menjadi mutiara di Mandalika Intercultural School, menjadi siswa yang sangat berprestasi ya dalam olahraga, dalam bahasa, saya lihat Edi juga sangat pintar. Ini kami sangat senang sekali mendapatkan tamu seperti Edi yang hadir di Balai Bahasa. Nanti tahun depan Edi ikut lagi lomba ya. Ya. Ya, sebentar lagi. Ini sudah November, Desember. Sebentar lagi kita akan mengadakan lomba lagi, Edi. Ya, mau. Ya, nanti ikut lagi ya. Ya. Mungkin bisa mengikuti lomba, bisa 2 lomba, puisi atau poem juga bisa. Saya mau kedua. Oke, bagus sekali. Kalau di Edi tahu cerita-cerita rakyat atau dongeng-dongeng rakyat di sini, story Tahu. apa yang Edi tahu? Putri yang Mandalika. Oke, Putri. Edi bisa cerita sedikit tentang Putri Mandalika? Sedikit saja? Enggak. Nggak tahu ya? Ya. Ceritanya belum tahu ya, tetapi tahu tentang Putri Mandalika. Iya. Ya. Edi tahu Putri Mandalika itu dari mana? Mandalika? Ya, dari Mandalika, dari Kuta. Ya. Edi tahu ada patung Mandalika ya, Ya. yang di bawah Bukit Seger. Nah, di situ apa kita bilang ya, cerita itu berasal. Jadi dulu ceritanya di Lombok ini ada sebuah kerajaan besar. Tahu kerajaan Edi? Enggak. Kingdom. Kingdom? Ya. Enggak. Ya, dulu namanya itu ada kerajaan besar, Big Kingdom di Kuta, di daerah Kuta itu. Dan kerajaan ini, Kingdom ini memiliki seorang putri bernama Putri Mandalika. Ya. Ya. Saya tahu buku itu Hmm. karena guru saya membaca buku itu Oh, oke. di assembly. Oh, oke ya, di assembly. Mungkin bisa Mas Alfi ada bukunya nggak di sini, Putri Mandalika atau buku cerita? Coba dilihatkan di situ. Nanti dikasih lihat sama Alfi, sama Edi. Kalau ada yang bisa dikasih sebagai hadiah, nanti tolong Mbak Kiki ya, bisa disampaikan ke Edi hadiah buku. Mungkin kalau ada tersedia ya untuk buku cerita. Jadi ada banyak buku cerita di sini, Edi, yang bisa kita baca. Salah satu
itu buku Putri Mandalika itu. Itu ceritanya sangat menarik. Jadi Putri Mandalika itu sangat cantik. Terus karena dia sangat cantik, banyak pangeran, prince yang ingin melamar, propose dia untuk menjadi istri. Jadi banyak prince dari berbagai daerah datang ke Kuta Ya. untuk propose melamar Putri Mandalika. Karena sangat banyak, Putri Mandalika bingung. Ya. Dia tidak berani decide, tidak berani memutuskan. Kalau dia memilih ini satu, Pak princess yang lain marah. Kalau dia milih princess ini, princess yang lain fight, berperang. So, jadi Putri Mandalika bingung, akhirnya dia decide to lompat, jump dari Bukit Seger itu ke laut. Ya. Akhirnya dia berubah menjadi Nyale. Ya, Edi ya. tahu Nyale? Ya. Ya. Ceritanya rambut Putri Mandalika itu berubah menjadi Nyale. Sampai sekarang worm itu, cacing Nyale itu setiap tahun ada ya di Kuta itu, di bulan Februari biasanya. Ada? Ada. Pernah lihat? Pernah lihat Nyale itu? Enggak. Worm itu belum pernah. Ya, nanti bulan-bulan Februari, Maret, nanti biasanya orang di daerah Kuta dan pantai-pantai Kuta menangkap, catch the worm. Ya. Makannya? Ya, dia makan. Enak. Enak. Itu warna-warni, colorful. Warnanya ada hijau, merah, kuning, dan banyak lagi. Apanya? Banyak warnanya. Mengapa yang warnanya? Mengapa ada banyak warna-warni? Mungkin itu karena saya tidak begitu paham, tetapi mungkin karena dari apa ya, dari proses kimia atau apa biologi di dalam laut ya. Mungkin dari kerang-kerang itu, dari rumput-rumput laut yang ada di Kuta dan sekitarnya. Jadi dia merubah menjadi kulitnya menjadi berwarna-warni. Itu bisa dimasak dan kadang-kadang orang memakan langsung. Katanya proteinnya sangat tinggi. Protein. Protein, banyak protein. Jadi orang suka makan. Suka. Ya. Suka Kuta saja? Ada beberapa pantai di Kuta, kemudian di Sekotong ke barat itu juga. Tidak ada di Selong Belanak. Selong Belanak juga. Selong Belanak juga ya. Bulan Februari biasanya ya, Februari Maret di musim hujan. Hujan ya. Yang itu mereka menangkap. Ya, mereka mungkin orang-orang yang sudah mengetahui schedule-nya, jadwal keluar gitu, mereka tahu kapan akan datang. Nanti mungkin Edi bisa melihat langsung di sana atau bisa makan langsung. Berani? Enggak tahu. Enggak tahu. Ya. Ya, kemudian di Kuta sekarang maju sekali ya Edi ya, sudah banyak turis ya, ramai ya. Iya. Terus kemarin ada event, Edi tahu, race? Enggak tahu. MotoGP? Mau. Jadi menonton? Sudah. Ikut? Ya. Oh, suka menonton juga? Suka. Siapa pembalap? Tidak tahu namanya. Oh, tidak tahu. Pembalap favorit Edi apa? Siapa? Your favorite racer? Tidak tahu. Tidak tahu. Iya. Marquez tahu? Enggak. Enggak tahu ya. Saya melihat saja. Oh, melihat saja. Oke. Saya juga menonton waktu itu. Saya sedikit. Sedikit. Iya. Di umur saya. Boleh. Ya. Tapi boleh masuk ya? Ya. Oke. Tetapi tetap bayar ya, walaupun kecil ya. Ya. Bayar full ya. Ya. Ya, sekarang Kuta itu menjadi tempat yang sangat menarik bagi wisatawan dan semakin maju. Sekarang ini sedang dibangun hotel-hotel besar di Pantai An. Itu akan dibangun hotel yang sangat besar. Jadi nanti Kuta dan mungkin sekolah di Kuta itu menjadi ramai sekali. Ya. Ya. Dan itu saya pikir bagus ya, bisa
kita meningkatkan jumlah wisatawan dan pelajar bahasa Indonesia seperti Edi. Terakhir Edi, mungkin Edi bisa memberikan semacam conclusion atau penutup untuk teman-teman Edi, orang Indonesia yang ingin belajar bahasa Indonesia. Mungkin. Oke, namanya teman-teman? Iya. Namanya? Iya, tidak, maksudnya your statement apa, your suggestion to study bahasa Indonesia, to learn cultures in Indonesia. Okay, so kamu tahu tahu tradisi Indonesia? Kamu bisa YouTube, Google, ChatGPT, ada semuanya. Dan kamu mau berbicara bahasa, kamu bisa pergi ke sekolah kami dan bisa ke Duolingo. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Edi. Ya. Kita cukupkan dan sampai jumpa tahun depan. Ya. Edi datang lagi untuk ikut lomba ya. Ya. Kami tunggu. Kami senang sekali Edi datang ya. Terima kasih. Baik, sahabat bahasa, demikian bincang kita bersama Edi Jackson, seorang pembelajar BIPA dari Mandalika Intercultural School. Dia sudah menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana cara belajar bahasa Indonesia tadi. Sekarang sangat canggih ya, tidak selalu harus bersama guru atau belajar secara klasik. Kita sekarang bisa belajar melalui aplikasi Duolingo atau ChatGPT kata Edi tadi untuk belajar bahasa Indonesia. Dan Edi sebagai salah satu contoh yang berhasil ya belajar melalui Duolingo. Dan tentu saja Edi juga menyampaikan bisa belajar melalui tradisi yang ada di Nusa Tenggara Barat seperti mengikuti tari, dance atau musik tradisional, event-event tradisional, interaksi dengan masyarakat-masyarakat yang ada di tempat tinggal adik-adik semua yang ada di Lombok atau di Nusa Tenggara Barat. Baik, sahabat bahasa yang kami banggakan, kami cintai, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga acara kita atau bincang bersama tokoh ini tetap selalu ada dan kita bisa bertemu dengan tokoh-tokoh yang inspiratif, yang bisa mengajak kita untuk selalu belajar, selalu ingin meningkatkan kualitas kita baik di bidang kebahasaan maupun kesastraan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.